khususnya di pertanian yang kita rasakan, petani itu sama sekali tidak terdampak COVID. Misalkan lockdown atau apa, mereka nggak bisa di lockdown juga. Mereka tetap ke sawah, mereka tetap nanam. Dan itu pekerjaan yang nggak bisa di stop siapapun. Jadi selama ini memang kita sangat sulit untuk mengarahkan ke dunia pertanian karena memang secara basic kita itu di dunia industri. Nah, memang sebelumnya kita mungkin melihat sebelah mata di dunia pertanian, ternyata dengan kondisi seperti ini ya petani itu memang pejuangnya. Kalau menurut penglihatan selama saya di sini gitu ya, itu farming jadul itu merasa bahwa dia itu suatu kebanggaan. Tadinya yang bukan petani, kita bisa jadi petani. Gitu. Itulah kesemangatan teman-teman di farming jadul lah yang membuat saya juga semakin semangat. Awal mula emang itu pandemi itu sangat ini banget ya, sangat luar biasa banget itu efek sampingnya gitu kan. Akhirnya karena kita juga punya satu grup teman-teman yang terdampak gitu ya, kemudian akhirnya kita diskusi bagaimana kalau kita berkebun. Akhirnya teman-teman oke gitu ya. Akhirnya saya pilih tanah di Jababeka, kebetulan kan emang ada juga gitu peruntukannya untuk pengolahannya. Jadi kita bukalah lahan ini. Nah sekarang jadinya seperti ini. Tuh, terus teman-teman juga merasa gembira, merasa senang sekali gitu kan. Karena saking gembiranya gitu. Jadi sampai lupa tuh sama kerjaannya yang lalu gitu kan, yang lama gitu. Nama saya Idris. Sebelumnya memang saya bekerja di sebuah perusahaan PMA. Untuk dampak dari COVID, nah ini di Cikarang sendiri terutama mungkin ya kita di perusahaan-perusahaan ya itu sangat berdampak sekali karena di dunia industri terutama yang kita bekerja di sini kan otomotif sama elektronik. Nah itu sangat turun sekali dari sisi pekerjaan ya. Sehingga ya banyak memang rekan-rekan yang terutama di Cikarang yang mengalami hal yang sama gitu. Makanya oleh karena itu kami membuat satu tim. Jadi tim tersebut ya kita akan bikin program ya konsep untuk bagaimana untuk bisa memampaskan dari yang namanya kondisi kita berada di rumah. Nah awal-awalnya memang kita tertarik dari sisi hidroponik. Nah hidroponik sendiri dengan kondisi memang satu, itu lahan yang kita gunakan itu tidak harus luas. Nah, sehingga kami yang tinggal di perumahan memanfaatkan lahan ataupun area-area batas rumah untuk membuat hidroponik. Nah, kemudian untuk berikutnya penjualan yang hasil bersama itu, nah kita sebelumnya memang ada kendala di penjualan. Nah, kebetulan waktu itu saya dengan Bu Diana itu memang sudah ada kegiatan sebelumnya. Akhirnya saya menghubungi Bu Diana untuk membantu pemasaran. Sehingga waktu itu kita bisa memasarkan hidroponik itu di luar kelompok kami yang dibantu di
terutama di Jababeka. Kita bergabung untuk di Jababeka sendiri karena memang waktu itu dari rekan-rekan, terutama yang hidroponik, akan mengembangkan ke sisi lain, sehingga dibantu oleh Bu Diane ketemu dengan pemilik Jababeka. Ini kan ada jeda penanaman ya. Kalau misalnya ada jeda penanaman itu gimana kalau masa jeda itu kita tanemin misalnya kangkung atau bayam atau ketimun gitu, gimana? Bisa nggak seperti itu? Misalnya kita tanemin kangkung nih. Hmm. Ini pengolahannya kan luar biasa sama seperti kita mau nanam bawang. Kalau ini ditanamin kangkung, saya rasa nggak. Pak Idris dan teman-temannya gitu ya, dari waktu itu kita belum punya nama tim, kita masih berbaur biasa aja gitu kan. Nah disitulah kita sepakat untuk berhasil gitu. Nah itu kesepakatan itu gitu ya. Terus dari segi energinya juga kuat gitu sama teman-teman. Jadi muncullah akhirnya waktu sebelum ini terjadi gitu, kita tuh dapat orderan ini tuh bahannya ini hidroponik. Jadi hidroponik itu saya dipinta dari Presiden University, suruh membuat. Jadi akhirnya saya kontak ke Pak Idris dan teman-teman gitu ya. Ya udah jadi kan ya. Jadi untuk satu pot itu 500 pot semuanya. Nah disitulah mulai bos-bos saya di Jababeka gitu ya. Oh ternyata iya bisa berhasil gitu kan. Ya mungkin yang di tanah juga akan berhasil gitu. Itu ada kekuatan dari bos saya, kebetulan sangat baik banget gitu ya, sangat ngedukung gitu ya. Jadi itu tanah ini tanah Jababeka. Tapi di tanah Jababeka ini semua masing-masing tuh ada yang punya. Nah akhirnya ini kan daerah botanik garden disebutnya. Kalau yang sebelah sana Kayangan. Nah, karena ada di sini dari baris ini sampai ke sana itu kan semua ada pemiliknya Bu. Ini juga sama ada pemiliknya gitu ya. Tapi karena dibiarkan begitu aja, jadi kita manfaatin. Gitu. Jadi grup farming jadul ini teman-teman saya dari masyarakat gitu ya. Akhirnya sekitar 10 orang pertama gitu membuka lahan ini gitu. Karena kesulitan kita membuka lahan, akhirnya dibawalah Pak RT dan teman-teman yang udah terdampak ya gitu. Jadi daripada bengong di rumah, ayo kita ke sana gitu. Jadi mereka itu lumayan dari jauh loh Bu, dari Cikarang Selatan itu ke sini dengan penuh semangat gitu ya. Akhirnya membuka lahan. Nah kemudian itulah tadi ditanamin singkong, tanamin jagung gitu. Nah kemudian cincau, karena cincau kan itu awalnya ya ada yang minta Bu, minta ke saya. Coba Bu Diana bisa nggak nanam pohon cincau? Saya bilang bisa. Kebetulan kita ada tempatnya, saya bilang gitu. Dengan kondisi yang terakhir itu kita memang ada kondisi waktu itu ada banjir, sehingga ya hasil panennya gagal semua, termasuk ya jagung. Nah akhirnya kita ke sini dari tim untuk memanfaatkan lahan yang ada di sini, ya kita tim sendiri ternyata ada mempunyai keahlian untuk di bidangnya. Akhirnya kita sepakat dari itu ada namanya Pak Tommy, ya beliau itu memang udah berpengalaman di pertanian bawang, sehingga ya kami semua untuk mensupport penanaman bawang. Kita tetap harus, kalau di awal kita kan tetap
kayak spekulasi gitu ya. Cuman karena emang saya udah terbiasa nanam di tanah-tanah yang nggak produktif, jadi dalam 1 hektar itu kita bisa masukkan kurang lebih 1 sampai 2 ton kompos. Jadi cukup banyak. Itu pun nggak akan merubah tekstur dia. Teksturnya tetap keras, tetap keras kayak batu. Cuman tanaman tetap ada makanan di situ gitu. Sebelum gabung dengan tim ini, saya wira swasta, jual beli mesin-mesin kayak otomotif gitu. Tapi karena pandemi kan nggak yang karyawan, nggak yang swasta kan kena imbasnya semua seperti itu. Terus ya kalau dalam hal bertani, saya ada pengalaman kurang lebih 5 tahun itu dari hidroponik sampai ke konvensional. Jadi awal mula saya ketemu dengan Ibu Diana. Ibu Diana dia punya tim kawan-kawan yang terdampak COVID ini. Terus Bu Diana bilang, Mas Tommy, seandainya mau gabung, kita ada lahan, kita bisa olah. Kemudian saya bilang ke Bu Diana, Bu, saya kalau emang nanti gabung, saya mau nanam bawang merah. Banyak pertanyaan bukan hanya dari Bu Diana dan teman-teman semua, bahkan orang-orang yang lihat, apa mungkin di sini ditanamin bawang merah gitu. Memang pada awalnya sih kendala untuk tanah sendiri ya sangat keras, sehingga dari beberapa dari Presiden University yaitu Ibu Sandy memberikan adanya multivator ya untuk mengolah lahan ataupun traktor ya, traktor mini untuk pengolahan lahan yang memang membantu kita untuk menggali dari sisi tanah yang keras-keras. Ya itu kita beri pupuk dengan hitungan yang udah matang. Kita udah punya takaran, ini harus dalam 1 hektar, misalkan skala 1 hektar itu berapa pupuk kompos yang masuk, berapa pupuk ini. Karena kita emang tidak hanya fokus di organik. Biasanya orang tanam organik, oke organik. Tanam konvensional, oke konvensional. Pakai pupuk sintetis. Kalau kita karena sistemnya ini pengennya produksi, jadi kita pupuk sintetis maupun organik kita mix, yang penting tanah itu bisa menghasilkan dan kita nggak terlalu merusak tanah karena kita selalu masukkan kompos dengan takaran yang ya kembali lagi dengan uji coba yang cukup lama itu. Jadi kalau kemarin saya gagal pun udah bolak-balik gitu, kita tanam gagal, dan akhirnya udah ketemu yang menurut saya ya udah lumayan lah. Emang sebetulnya sederhana, tapi itu sangat-sangat masuk akal sekali karena dari tanaman bawang merah itu sendiri, akar bawang merah itu nggak panjang. Akar bawang merah paling 15 cm, 20 cm. Jadi kalau kita olah tanah di atas, semua jenis tanah, saya yakin bisa. Kalaupun tanahnya jelek, kita uruk, kan nggak masalah gitu. Jadi kalau kita olah dengan takaran yang tepat, kita hitung dalam per meter persegi itu kebutuhan komposnya berapa, unsur hara berapa, dan pH-nya berapa, kita bisa atur itu semua. Karena ini kan nggak seperti kita nanam pohon akarnya harus ambil unsur hara yang paling bawah, kita gali 1 meter. Dia akarnya sedikit.
Dan saya udah uji coba di tanah yang nggak produktif itu sudah berkali-kali panen. Bahkan dari hasil itu saya pernah menanam dengan kuantiti yang sangat pendek. Dari panen tempo 10 hari kita tanam lagi, itu kan nggak ada rumput-rumput sampai tinggi gini. Tapi karena di kebun kita ini pengen punya hasil bibit sendiri, jadi kita tanpa perlu bibit lagi, kita kan nunggu ini proses bisa jadi bibit. Nah, makanya kita ya persiapan biar pembersihan lahan nggak sekiranya rumput terlalu tinggi gitu aja sih. Ini emang di luar pada umumnya, karena tanahnya tanah liat yang cukup keras, sangat keras sekali. Makanya kita benar-benar dalam pengolahan lahan itu bisa dibilang ekstra. Dari segi kos pembiayaannya pun kita pasti lebih daripada tanah yang udah subur. Cuman kan dengan adanya kita berani nanam di lahan yang nggak produktif, orang jadi nggak takut lagi, nggak takut ini lahan ini cocok atau enggak, tergantung kitanya. Kita kalau bisa ngolah ya akan tumbuh seperti itu. Secara umum Indonesia mungkin ya termasuk salah satu konsumsi ataupun bahan dari masakan ya, itu salah satunya. Kemudian kita melihat dari sisi di Cikarang sendiri atau Bekasi itu penduduk cukup banyak. Artinya bawang yang kita tanam dan hasilnya itu pasti akan terjual. Nah, untuk penanaman sendiri ya memang ada beberapa yang perlu diperhatikan. Pertama itu mengenai air ya. Jadi air itu harus benar-benar cukup. Ya, cukup. Ya, pertama mungkin untuk perawatan yang mulai dari tanam sampai panen. Orang-orang yang sudah bekerja di perusahaan itu akan sungkan ataupun memang ya prinsipnya ngelola lahan yang memang kembali lagi ke yang kita tidak tahu ya kan, bagaimana mengelola sampai keberhasilannya memang ini sangat-sangat sulit ya. Tetapi dengan di sini kita ada teamworknya. Pertama dari beberapa rekan ini masing-masing punya skill ya di bidang ini. Akhirnya kita menyatukan skill itu, kemudian dibantu dengan dari tim-tim dari kedinasan juga ada. Akhirnya kita ya secara umum ya kita di sini itu berbagi. Jadinya untuk hasil dari pertanian tersebut yang tadinya memang kita meragukan, ternyata dengan kondisi pandemi seperti ini ternyata di dunia pertanian itu sangat-sangat meyakinkan. Nah, secara kesulitan sih sebenarnya memang ya prinsipnya memang sangat susah ya ngerubah untuk arah ke pertanian ya. Biasanya basicnya dari sisi industri. Tapi ya dengan dibantu rekan-rekan yang memang paham, ya kita juga bisa lakukan ini. Panen bawang perdana di Botanical Garden Jawa BK. Alhamdulillah. Hasilnya memuaskan. Hasan mau jadi petani. Hasan lagi panen bawang. Nah, itulah izin dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kita semangat gitu ya. Teman-teman juga semua punya ini aktivitas di sini dengan begitu antusiasnya. Saya juga tambah semangat jadinya. Gitu. Itu saja sih, kata ada semangat dan kemauan. Jadi tercapai cita-cita itu. Saya tuh pengen teman-teman yang pemuda-pemuda milenial, mereka itu nggak malu mengakui dirinya petani. Seakan-akan petani itu udah jalan terakhir, mereka nggak punya kerjaan, ya udah deh nyangkul. Kan ada istilah seperti itu, karena nggak ada kerjaan lain, nyangkul. Sedangkan saya wirausaha, malah saya pengen nyangkul. Maksudnya, karena di situ jika kita punya lahan, ya kita jadi owner lahan itu. Kita tentukan kita kapan nanam, kita kapan panen, kita nggak ada yang ngatur. Jadi benar-benar jadi bos di lahan kita sendiri. Karena bukan
bukan suatu hal nggak mungkin dalam 1 hektar. Kalau pada umumnya petani bawang merah bisa panen 15 ton. Jika harga 10.000 saja, kita nggak usah mulu-mulu sampai 20.000, kan udah 150 juta hasilnya dengan lahan 1 hektar. Apakah peluang itu nggak sangat bagus? Kenapa harus jadi karyawan yang maaf, sekarang kan susah mau cari kerja. Sedangkan kalau mau nanam, ya otomatis kembali ke modal dan lain-lain. Itu kan semua butuh proses. Yang penting kan niat dulu. Alam ini sebenarnya begitu sangat menjanjikan, tergantung kita mengolahnya. Kecuali kalau kita mengolahnya mau enggak, itu tidak menjanjikan. Tapi kalau kita dengan semangat gitu ya, pasti itu kita juga akan berhasil. Kita harus menyediakan tempat untuk hasil panen. Oh iya. Kalau sekarang ini kan kita Digantung ya. Digantung dengan fasilitas yang ada. Makanya ini sekarang kita bikin ini. Kedepannya kalau panen kita udah ada rumah untuk tempatnya. Oh jadi iya. ada yang kita simpan untuk bibit, ada yang simpan untuk dijual gitu. Oh iya. Jadi udah hasilnya udah lumayan bagus banget ya. Cuman pasca panennya yang kita emang belum prepare semuanya. Iya kita betul. Rumah sederhana dari bambu untuk nanam, jadi dia digantung rapi. Lahan udah kosong, kita olah rata lagi. Iya. Semangat di teman-teman sangat luar biasa, Bu. Mereka jadi dengan wadah ini kita kan bisa sharing. Dengan adanya tim ini, jadi ada yang punya keluhan apa, mereka bisa tuangkan di situ. Jadi semangat untuk bergeraknya itu luar biasa. Untuk saat ini saya merasa bersyukur gitu ya, gembira karena teman-teman juga ikut senang gitu, saya juga ikut senang gitu. Kalau mereka susah, saya juga ikut susah. Karena udah seperti saudara. Jadi udah nggak seperti orang lain. Oh itu dari mana gini-gini, enggak. Jadi ada persaudaraannya kuat di antara sesama tim kita di Farming Jadul gitu. Apa yang dihasilkan oleh alam itu pasti semua bermanfaat untuk manusia. Dan itu bisa kita lakukan kapan aja selama kita ada niat. Jangan minder jadi petani, ayo kita bertani. Apapun itu permasalahan di dalam kehidupan, itu kalau kita kuat, kalau kita punya inisiatif yang positif, itu pasti akan berhasil.